Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar setia sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Jumpa lagi bersama Bang Mimin. Seperti biasa, Bang Mimin di sini akan memberikan informasi terbaru mengenai prediksi dan juga kelanjutan alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi guys ya untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana di episode sebelumnya kita telah mengetahui bahwa saat itu Hakim pun mengajak Novia untuk masuk ke ruangan ICU ya. Tentunya itu membuat Ibu Indri pun merasa sangat senang dan mengatakan kepada Pak Wijaya bahwa dirinya berharap ini adalah awal indah bagi hubungan Hakim dan juga Novia. Tentunya itu membuat Pak Wijaya, Pak Asraf dan juga Jepri pun merasa sangat terkejut ya. Apalagi saat itu Ibu Indri pun mengatakan andai saja bayi tersebut lahir 9 bulan tentunya lengkap ya kebahagiaan Hakim dan juga Novia. Tentunya itu membuat Pak Asraf pun merasa sangat emosi ya dan merasa tidak enak dengan Jepri dan mengatakan kepada Ibu Indri apanya yang lengkap ya, dan kenapa Ibu Indri masih saja berharap yang tidak mungkin. Yang dimana saat itulah Ibu Esti pun berusaha menenangkan Pak Asraf ya, karena dirinya tidak ingin membuat keributan apalagi saat ini berada di ruang ICU. Sementara itu Jepri saat itu benar-benar merasa tidak enak hati ya mendengar ucapan Ibu Indri. Sementara itu Novia saat ini berada di ruangan ICU ya. Tentunya itu membuat Novia pun merasa sangat sedih ya melihat kondisi anaknya. Dan begitu pun dengan Hakim ya guys ya, dimana saat itu Hakim pun mengucapkan salam kepada anaknya tersebut. Dan saat itulah Hakim pun segera mengumandangkan azan ya, dimana saat itu Hakim pun begitu sangat sedih ya guys ya, karena saat ini anaknya begitu sangat kecil dan dalam kondisi yang begitu sangat lemah. Sementara itu Tami saat itu memperhatikan dari kejauhan ya guys ya, dimana saat itulah Tami pun teringat kembali dimana saat dirinya tidur bersama dengan Hakim ya, dan juga teringat kembali dimana saat Novia pun mengetahui bahwa Hakim dan juga dirinya berselingkuh. Yang dimana saat ini Tami pun semakin merasa bersalah ya kepada Novia setelah dirinya melihat Novia menangis di hadapan putrinya tersebut. Dan Tami pun mengatakan andai saja kejadian tersebut tidak pernah terjadi ya, mungkin saat ini Novia dan Hakim bahagia bersama. Novia pun tidak stres dan anaknya lahir dengan normal dan juga sehat. Sementara itu Hakim saat itu berharap jika anaknya akan tumbuh sehat ya, dan memberikan kesempatan untuk dirinya menggendong dan juga membahagiakannya. Yang dimana saat ini semua orang pun begitu sangat sedih ya, karena Novia pun harus menghadapi cobaan seperti ini. Yang dimana saat itulah suster pun mengatakan kepada Hakim dan juga Novia bahwa kunjung mereka pun telah habis ya, dimana Novia pun mengatakan kepada anaknya bahwa dirinya akan kembali lagi ya untuk menemuinya. Yang dimana saat ini Novia pun merasa sangat sedih ya, karena dirinya pun mengetahui bahwa kemungkinan besar anaknya pun tidak akan sanggup untuk bertahan. Yang dimana saat itulah Hakim dan juga Novia pun keluar dari ruangan ICU ya. Tentunya saat itu mereka semua pun terdiam karena melihat Novia dan juga Hakim begitu sangat sedih ya, karena melihat kondisi anak mereka seperti ini. Dimana saat itulah Hakim pun pamit ya kepada mereka semua untuk keluar sebentar. Dan tentunya itu membuat Ibu Indri dan juga Pak Wijaya pun sangat terkejut dan segera pamit kepada Pak Asraf dan juga Ibu Esti ya untuk mengejar Hakim terlebih dahulu. Yang dimana saat itulah suster pun mengatakan kepada Novia bahwa Novia harus segera pergi ke ruangan untuk beristirahat ya, karena sejak tadi Novia pun belum beristirahat sama sekali. Dan saat itu juga Jepri pun segera membantu Novia untuk mendorong kursi rodanya dan membawa Novia ke ruang rawat inap.
Sementara itu Hakim saat ini pergi ke tamannya, di mana saat ini Hakim pun merasa sangat sedih setelah dirinya melihat kondisi anaknya saat ini, di mana saat itulah Pak Wijaya dan juga Ibu Indri pun datangnya, dan saat itu Pak Wijaya pun mengatakan bahwa Hakim harus kuat ya, karena Novia yang mengandung dan juga melahirkannya pun tetap tegar ya. Jadi dirinya meminta Hakim saat ini untuk kuat menghadapi cobaan ini, walaupun dirinya mengetahui cobaan ini begitu sangat berat bagi Hakim dan juga Novia. Yang dimana saat itu Hakim pun mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak menyangka jika anaknya akan lahir seperti ini ya, dan dirinya pun tidak tahu harus berbuat apa untuk menolong putrinya tersebut ya, karena begitu sangat kecil. Yang dimana saat itu Ibu Indri pun mengatakan kepada Hakim bahwa Hakim saat ini pasti sangat menyesal ya. Dimana saat itulah Pak Wijaya pun mengatakan kepada Hakim bahwa yang berlalu biarlah berlalu, untuk saat ini Hakim harus kuat dan menghadapi semua ini ya. Dan bagaimanapun Hakim saat ini telah menjadi seorang ayah. Sementara itu Tami saat ini menemui susternya dan meminta izin untuk melihat anak Novia dari luar di ruangan ICU, dimana saat itu suster pun mengizinkannya ya. Dimana saat ini Tami pun merasa sangat sedih melihat anak Novia yang begitu sangat kecil, dan Tami pun benar-benar tidak tega ya melihat anak Novia. Dimana saat itu Tami pun berusaha menyapa dan mengucapkan selamatnya kepada anak Novia karena telah hadir di dalam dunia ini. Dimana saat itu Tami pun memperkenalkan dirinya dengan sebutan Onti Tamiya dan mengatakan bahwa dirinya adalah teman Mamah Novia. Dan Tami pun mengatakan bahwa dirinya berharap anak Novia pun bisa bertahannya agar bisa membuat Novia pun semakin bahagia. Dan Tami pun mengatakan jika nanti anaknya telah lahir, dirinya ingin anaknya bermain bersama dengannya. Dimana saat itu Tami pun mengucapkan terima kasih ya kepada suster karena sudah mengizinkan dirinya untuk melihat anak Novia. Dimana saat ini Tami pun merasa sangat sedih ya guys ya, karena Novia harus menghadapi cobaan seperti ini. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Jonathan pun masih teringat akan Novia ya, dimana saat itulah Jonathan pun segera menghubungi Tami. Tentunya itu membuat Tami pun merasa sangat terkejut ya, dan mengatakan ada apa Jonathan menghubunginya. Dimana saat itu Jonathan pun menanyakan keberadaan Tami dan apakah Tami mempunyai waktu ya, karena dirinya ingin bertemu. Dimana Tami pun menanyakan ada apa Jo mengajak dirinya ketemuannya, dimana saat itulah Jonathan pun mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang begitu sangat penting ingin dia bicarakan dan tidak bisa lewat telepon. Yang dimana saat itu Jonathan pun mengatakan bahwa Tami yang menentukan jam dan juga tempatnya dirinya akan siap menemui Tami. Dimana Tami pun mengatakan bahwa jam 7 malam ini kita akan bertemu di Mayores Cafe. Dimana saat itu Jonathan pun berterima kasih ya karena Tami sudah mau bertemu dengannya. Setelah menghubungi Tami, dimana saat itu Jonathan pun mengatakan bahwa Tami adalah teman Novia dan seharusnya Tami mengetahui apa yang terjadi kepada Novia, kenapa Pak Arjuna menyelidikinya. Dan begitu pun dengan Tamiya, dimana saat ini Tami pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin Jonathan bicarakan kepadanya. Sementara itu Novia baru saja kembali ke ruangannya, dimana saat itulah Novia pun menanyakan kepada suster apakah anaknya membutuhkan ASI-nya. Dimana suster pun mengatakan bahwa nanti akan ada
yang mengajarkan Novia bagaimana cara memompa ASI-nya ya, dan akan memberikan ASI tersebut kepada anaknya lewat selang. Dimana saat itulah Ibu Esti pun mengatakan kepada Novia bahwa Novia sudah tidak sabar ya untuk memberikan ASI-nya kepada anaknya. Dimana Novia pun mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar ya, walaupun tidak bisa memberikan ASI-nya secara langsung. Yang dimana saat itulah Pak Asraf pun menanyakan kepada Novia apakah Novia sudah mempersiapkan nama untuk anaknya. Tentunya itu membuat Novia pun sangat terkejut ya, dan mengatakan bahwa dirinya belum mempersiapkannya sama sekali. Dimana saat itulah Pak Asraf dan juga Ibu Esti pun berusaha menghibur Novia ya, dan mengatakan bahwa mereka semua sudah mempersiapkannya. Yang dimana Ibu Esti pun menyebutkan namanya yaitu Amala, yang artinya surga. Tentunya itu membuat Novia pun merasa sangat bahagia ya, dan mengatakan bagus. Dimana saat itulah Jepri pun sangat terkejut, dimana saat Asraf menanyakan kepada Jepri apakah Jepri ada nama tambahannya untuk anak Novia. Tentunya itu membuat Novia pun sangat terkejut, dimana saat itulah Jepri pun mengatakan Yasmin, karena dirinya pun sempat membaca buku yang dimana Yasmin artinya adalah hadiah dari Tuhan. Yang dimana saat itulah Novia pun merasa sangat senang ya, dan mengatakan kepada Jepri bahwa itu nama yang sangat bagus. Dan saat itulah Pak Asraf dan juga Ibu Esti pun menanyakan kepada Novia apakah Novia ada nama yang lainnya yang ingin Novia berikan. Dimana saat itulah Novia pun mengatakan bahwa dirinya ingin memberi nama untuk anaknya yaitu Kanaya, karena itu artinya adalah kebahagiaan, karena dirinya ingin anak tersebut selalu hidup bahagia. Saat itulah Pak Asraf pun mengatakan bahwa dirinya ingin memberikan nama anak Novia adalah Putria, karena adalah seorang perempuan. Yang dimana saat itulah akhirnya Novia pun memutuskan dengan nama yaitu Kanaya Yasmin Putri. Tentunya itu membuat Jepri pun merasa sangat senang ya, karena nama yang dirinya berikan dipakai oleh Novia ya, dan begitu pun dengan kedua orang tua Novia. Dimana saat itu mereka pun terlihat begitu sangat senang. Namun saat itu Jepri pun mendapatkan teleponnya dan mengatakan kepada Pak Esti dan juga Pak Asraf bahwa dirinya meminta izin ke luar terlebih dahulu ya. Dimana saat itulah Ibu Esti pun mengatakan apakah mungkin yang menghubungi Jepri adalah Pak Arjuna. Dimana saat ini Ibu Esti pun belum menceritakan semuanya ya kepada Pak Asraf dan juga Novia ya, bahwa dirinya telah mengetahui semua tentang voice note tersebut.